Oke, cek-cek. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar Bu. Terdengar. Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Silakan di on cam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, ini pertama kali ya kita ketemu ya, teman-teman ya. Nama mahasiswa NIM 25. Oke, perkenalan dulu. Udah ada yang tahu Ibu belum? Belum tahu ya. Kemarin Pak Kades datang nggak kalian? Kelas onsite mungkin pernah nggak ke kampus? Ada deh, perasaan ada yang datang deh kelas onsite. Masa nggak ada yang pernah datang waktu kelas onsite? Pas pekan UTS sama pekan UAS? Yang UTS datang Bu. Ya datang kan? Kamu mengingatku nggak? Tidak. Saya terlupakan, well. Ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama Ibu Leli Suryawardani. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Leli, ya. Saya jadi dosen di Prodi DKV Institut Asia itu sejak tahun 2023, teman-teman. Ya, saya juga masih tergolong newbie gitu ya. Dan ini adalah mata kuliah tipografi pertama kali saya ajar. Ya, karena sebelum-sebelumnya saya biasanya mengajar mata kuliah yang sejarah, lalu yang berhubungan sama ilustrasi, animasi, ilustrasi digital, ragam hias seperti itu karena basicnya seni rupa ya, seperti itu. Nah, ini juga tantangan ya, pertama kali Ibu nih ngajar tentang tipografi. Nah, untuk tipografi sendiri di semester ini itu ada tim teaching yaitu antara Ibu sama Pak Sean. Kalau Pak Sean teman-teman sudah tahu juga atau belum? Sudah. Oh, kalau Pak Sean inget, kalau aku dilupakan ya. Astaga. Ya, cuman untuk tim teachingnya ini dipakai di kelas reguler, teman-teman. Jadi selama sampai eh, periode 1 nanti sama Ibu tipografi ya, secara online. Oke, sudah cukup ya teman-teman seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk capaian pembelajaran kita ya. Jadi, kenapa sih kita harus belajar tipografi gitu ya? Di sini mahasiswa memiliki karakter yang menginternalisasi ya semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan serta didukung oleh penugasan mendalam terhadap metode produksi desain komunikasi visual. Lalu untuk kompetensinya yang akan diwujudkan yaitu bagaimana teman-teman bisa mengolah elemen gambar, tipografi dan audiovisual secara kreatif dan efektif pada berbagai media komunikasi visual. Nah, sebenarnya tipografi itu adalah dasarnya, teman-teman. Dasarnya dalam desain komunikasi visual gitu ya. Bisa dihubungkan dengan gambar, bisa dihubungkan dengan audio visual juga ya. Tipografi itu seni menyusun dan memilih huruf untuk membentuk kata dan kalimat ya. Jadi sebelum kita bikin karya gitu ya, ketika kita akan eh, bikin sesuatu yang berhubungan sama tipografi atau fontnya atau hurufnya ya, itu kita perhatikan dulu bentuknya seperti apa, cocok nggak sama desainnya seperti itu ya. Jadi ini adalah hal dasar juga yang perlu dipikirkan gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk sistem perkuliahan untuk kelas reguler sebenarnya ya. Kalau teman-teman yang kelas online sama kelas karyawan kan sedikit berbeda gitu ya. Karena kita cuma 2 jam di kelas pas malam hari gitu ya, 2 jam setengah lah kurang lebih seperti itu. Untuk project masih sama, bisa di poin 1 sama poin 2 ini sama teman-teman ya. Projectnya bersifat manual dan digital. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, teman-teman di sini sudah pada bisa digital semua ya?
Oke, alhamdulillah banyak yang mengangguk nih. Ya, berarti nggak ada masalah ya kalau kita pakainya digital nanti ya. Oke, jadi tetap tapi ada yang manual dan ada yang digital. Nah, mungkin di digitalnya ibu minta di project akhir aja, seperti itu. Ya, untuk yang kelas karyawan nanti tetap ada tugas manualnya dikumpulkan secara fisik ya di kertas A3 gitu, sama nanti secara digital nanti dikumpulkan di Google Site teman-teman, di Google Site yang dari ibu kasih gitu ya. Jadi sebenarnya semua tugas itu nanti akan diupload di Google Site yang ibu sediakan ya. Meskipun fisik nanti difoto gitu ya, difoto nanti diupload seperti itu. Nah, biar bisa ibu cek juga kelengkapannya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang kelas online, tolong sediakan buku gambar A3 ya. Buku gambar A3 ya, itu untuk nanti yang manual seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin akan kita pelajari teman-teman. Banyak banget ya Bu gitu. Tenang aja, kalau kalian cukup sampai di nomor 7 nanti. Ya, kita cuman sampai di nomor 7, sisanya nanti kita eksekusi buat sorry, puasnya seperti apa. Ya, karena kita kan nanti akan digabung-gabung di merge gitu ya. Pertemuan 1 sama 2, pertemuan 3 sama 4, 5 sama 6, seperti itu. Nah, sisanya nanti akan kita pakai buat mengerjain project akhirnya. Seperti itu. Ya, ini adalah hal-hal dasar yang perlu kita pelajari gitu ya. Selama berapa berarti 7 pertemuan nanti ke depan. Seperti itu. Ya, untuk minggu ini kita masih kontrak kuliah sama sejarah teman-teman dan evolusi bentuk huruf. Kita belajar sejarah dulu ya hari ini. Untuk minggu depan sudah mulai ada anatomi dan klasifikasi huruf sama gambar anatomi dan guratan dasar. Dan kemungkinan ini akan ada praktek sederhana nanti ya untuk di materi nomor 4 sama 5-6. Jadi nanti ada latihan-latihannya dulu sebelum eksekusi ke final project-nya seperti itu. Ya, untuk final project-nya kemungkinan akan ibu rancang teman-teman akan bikin tipografi buatan kalian sendiri sesuai tema yang ditentukan ya. Nanti ibu akan tentukan tema besarnya. Silahkan kalian pilih sesuai kriteria atau imajinasi kalian ya. Kalian bikin 24 huruf ya dari A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, sama angkanya juga seperti itu. Versi lengkap alfabet gitu ya. Seperti itu dengan gayanya masing-masing ya sesuai tema yang diberikan. Nah, lalu untuk itu kan dasarnya nih. Dasarnya kita sudah punya patokan tipografinya ya. Huruf dasarnya kita sudah punya. Nah, selanjutnya untuk project UASnya ibu minta satu aja yang versi digital tapi dibikin kayak apa namanya? Lupa lagi namanya. Tahu itu enggak? Biasanya bukunya anak-anak gitu ya. Ada huruf A itu apa kayak gitu loh. Ya, apa sih namanya? Ensiklopedia. Nah, mirip kayak ensiklopedia gitu. Tapi ibu minta satu huruf aja yang kalian cari. Ya, embo itu benda kayak atau apa gitu ya. Misal huruf A, ayam gitu ya. Kalian bikin tipografinya sesuai tema, tapi sesuaikan temanya ya. Jadi objeknya itu bebas nanti, sesuai sama tema yang kalian pilih. Misal temanya kalian itu alam gitu ya. Misalkan temanya alam. Nah, kalian pilih salah satu huruf. Misal kalian pilih huruf P-nya, pohon gitu ya. Nah, untuk tipografinya sendiri itu yang kalian desain, POHON gitu ya, atau P besar atau seperti apa. Nah, untuk ilustrasinya boleh ngambil, misal kalian ambil gambar pohon kayak itu download boleh gitu ya. Tapi khusus untuk tipografinya aja yang beneran kalian bikin sendiri, seperti itu ya. Jadi diingat nanti untuk final projectnya kalian selama latihan nanti kalian dari bikin anatomi, ya, spacing dan lain-lain itu adalah huruf alfabetnya full ya, mungkin sama angka 1 2 3. Untuk yang final projectnya baru ambil salah satu objek atau benda dari alfabet yang sudah dibuat sebelumnya sesuai tema dan apa namanya yang sudah ditentukan ya, yang sudah project kalian kerjakan sebelumnya seperti itu. Nah, yang tugas akhir itu nanti boleh digital, boleh manual teman-teman. Ya, kayaknya lebih kece kalau digital gitu ya, jadi kayak ensiklopedia gitu. Oke, bisa diterima teman-teman? Sampai
kira-kira sampai akhir kita akan ngapain gitu? Aman, Aman? Bu. Bisa, Oke. Bu. Aman, Bu. Oke, tidak keberatan ya, tugasnya gampang ternyata. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut aja ya ke tipografi. Itu nanti anatomi kita bahas sendiri. Ya, tipografi itu bukan tentang menemukan font yang tepat untuk desain, tapi bentuk seni tersendiri. Ya, karena kadang ketika kita bikin suatu karya gitu ya, pasti kita akan bingung pilih font. Ini cocoknya pakai font apa ya? Kalau formal tuh seperti apa ya? Kalau dibikin lucu seperti apa ya gitu. Nah, pasti kalian akan ada bingung di situ gitu ya. Nah, karena eh, tidak hanya harus menarik, tapi juga harus mudah dibaca, teman-teman. Jadi pastikan tipografi yang kalian buat nanti itu tetap bisa dibaca. Jadi kita nggak hanya fokus sama unsur estetikanya, tapi juga pada readable-nya, bisa dibaca ya. Harus bisa dibaca, itu poin utama. Dan untuk karya apapun, mau itu poster ya, animasi, video, dan lain-lain, ketika ada tipografi itu nggak boleh banyak-banyak, teman-teman. Maksimal ada 2 jenis, ya 2 jenis lah, biar mengurangin apa ya, nggak enak dilihat gitu kan. Biasanya kalau fontnya itu tumpang tindih, terus fontnya terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk penyerapan informasinya pun bisa nggak masuk dengan baik, seperti itu. Maka dari itu, penting banget bahwa font yang digunakan dalam sebuah desain itu harus saling melengkapi dan mudah dibaca. Ya. Nah, di sini kita nih sebagai mahasiswa di kafe gitu ya, anak-anak apa namanya, yang terbiasa pakai otak kanan gitu ya daripada otak kiri, kira-kira ketika melihat suatu karya apapun itu gitu ya, mau lihat baliho, poster, dan lain-lain, kira-kira yang kalian lihat gambarnya dulu atau tulisannya dulu? Gambarnya dulu. Tulisannya dulu. Tapi apa yang lebih besar di objeknya? Oke, lihat ada yang dari proporsinya gitu ya. Ternyata ada yang gambar dulu, ada yang tulisan dulu, teman-teman. Ya, di sini nggak ibu masukin. Ada hasil dari penelitiannya, ada Albert Mehrabian namanya, itu sekitar 1900 berapa gitu ya, 970-an kalau nggak salah. Dia itu melakukan penelitian ke beberapa jumlah orang gitu ya. Ternyata dari hasil penelitian itu ada sekitar 83% manusia gitu ya, lebih pertama melihat gambar daripada tulisan, teman-teman. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya kita nggak cuman orang-orang yang otak kanan gitu ya, tapi yang otak kiri pun seperti itu. Jadi ada beberapa sebagian besar orang-orang malah lebih peka atau lebih poin lihat sama gambar atau tulisannya, seperti itu. Namun di beberapa kondisi tertentu ya, sama balik lagi, kalau misalkan objeknya ternyata lebih besar tulisannya daripada gambarnya, mungkin tulisannya dulu yang kita lihat ya. Fleksibel gitu. Ibu pernah nih tanya gitu ya sama dosen-dosen akuntansi. Enggak, Bu Lel, saya tuh lihat tulisannya dulu meskipun gambarnya besar. Enggak, Bu, gambarnya dulu gitu ya. Sampai berdebat gara-gara kita lihat tulisan atau gambar dulu nih gitu ya. Nah, ternyata memang beberapa orang tuh, terutama orang-orang eksak, memang mereka lebih banyak melihat tulisan daripada gambar, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini nanti akhirnya masuk kayak fungsinya font itu apa sih di sebuah karya gitu ya. Apakah dia memperjelas gambar ataukah gambar yang memperjelas tulisan? Seperti itu. Ya, akan balik lagi ke awal gitu ya. Kalau orang-orang melihat gambar lebih dulu, berarti tipografi ini yang harus menjelaskan, tulisan yang harus menjelaskan pada gambar gitu ya. Dan begitu pula sebaliknya buat orang-orang yang melihat tipografi, berarti gambar yang harus menjelaskan tipografinya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, tapi saling melengkapi, seperti itu. Oke, ini untuk dari bahasa Yunani, teman-teman ya, secara etimologi. Awalnya itu dikenal tupos atau guratan.
dan grafo atau tulisan. Ya. Lalu tujuan utamanya ada 3 di sini, ada legibility atau kejelasan bentuk huruf agar mudah dikenali. Ya, yang pertama huruf itu harus jelas gitu ya, agar mudah dikenal, dibaca gitu ya. Lalu yang kedua ada readability, tingkat keterbacaan teks dalam suatu komposisi ya, tingkat keterbacaan. Nanti juga akan ada hierarkinya. Kira-kira ketika melihat suatu karya yang pertama dilihat itu tulisan mananya dulu? Ya, misal nih kalau Ibu lihat di karya ini itu tipografi yang atas dulu baru yang ke bawah seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang lihat yang di sini dulu seperti itu. Jadi pastikan hierarkinya jelas ketika audiens melihat gitu ya, yang mana yang mau dibaca duluan seperti itu. Nah, ini masuk di visual hierarki yang mengarahkan pandangan pembaca ke informasi yang paling penting. Nah, pernah nih biasanya itu Ibu lihat poster-poster yang ada di luar gitu ya, yang di selebaran gitu ya, di pamflet dan lain-lain, itu kadang desainnya itu membingungkan. Yang mana sih yang harus saya baca dulu? Pernah nggak kalian seperti itu? Ya, membingungkan gitu ya. Akhirnya ketika dibaca informasinya itu nggak nyampe ke kita, ke audiensnya. Yang mana sih yang harus dibaca lebih dulu? Diskonnya kek, ya informasinya kek, atau apa, yang mana gitu ya, atau mungkin dari urutan dari atas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan juga waktu kita belajar tipografi hierarkinya jelas. Kalau misal informasinya yang mau disampaikan itu yang lebih penting, nah pastikan ukurannya kayak atau fontnya kayak atau warnanya itu harus lebih menonjol daripada kondimen yang lain seperti itu. Jadi biar lebih jelas gitu ya, biar nggak salah tafsir juga seperti itu. Tipografi adalah ilmu atau seni dalam memilih dan menata huruf. Ya, memilih dan menata, teman-teman. Di mana pengaturan penyebarannya di ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga memberikan kenyamanan membaca yang maksimal. Nah, perlu di-highlight juga nyaman ya. Gak boleh nih kita anak-anak di kafe ya bikin poster atau apapun itu tulisannya itu nggak nyaman dibaca. Misal nih backgroundnya putih, warnanya kuning, belum lagi fontnya itu yang yang susah dibaca, misal seperti itu ya. Jangan ya teman-teman ya, nggak boleh seperti itu. Bikin sakit mata itu nanti. Oke, ini perannya ya. Jadi dalam DKV itu ada visual language atau bahasa yang dapat dilihat. Perannya yang pertama yaitu menerjemahkan kata-kata terucap ke dalam halaman yang dapat dibaca. Nah, bisa untuk menerjemahkan ya. Kadang mungkin ketika ada orang ngobrol atau apapun gitu ya, tulisan itu lebih menjelaskan daripada lisan secara langsung. Lalu mengkomunikasikan ide atau informasi kepada pengamat. Ya, ngasih informasi tapi lewat tulisan gitu ya. Yang ketiga ada mempengaruhi persepsi dan reaksi pengamat melalui bentuk desain hurufnya. Ya, bisa jadi nggak cuman dari style-style poster gitu ya, nggak cuman digambar atau warnanya aja, tapi mungkin tulisannya yang malah mempengaruhi gitu ya. Diskon 80%. Nah, siapa coba yang tidak terpengaruh gitu ya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang persuasif sifatnya. Lalu membawa emosi atau ekspresi tertentu ke dalam sebuah karya. Nah, bahkan tulisan bisa memberikan emosi, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Oke. Awalnya untuk yang kelas reguler Ibu pengennya jadinya seperti ini nanti. Jadi menyusun kata, beneran cuman menyusun kata, tipografinya seperti apa sesuai yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, khusus untuk kalian berbeda teman-teman. Tak suruh bikin yang kayak ensiklopedia aja ya. Biar lebih greget gitu. Kalau yang ini kan biasa aja tuh ya, cuman tulisan, kalian susun sesuai apa yang mau disampaikan. Nah, seperti itu. Tipografi bukan sekedar memilih jenis huruf, melainkan sebuah strategi komunikasi visual
yang menyelaraskan estetika bentuk dengan kejelasan informasi. Jangan sampai nanti tipografi yang digunakan malah bikin orang misinformasi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dihubungkan antara keindahan sama fungsionalitasnya. Aspek fungsionalitas itu sangat penting di dalam DKV ya teman-teman, karena kita bukan seni. Seperti itu. Basic but important. Ya, basic banget tipografi itu mah cuman tulisan, Bu, gitu ya. Tapi lewat tulisan itu malah yang penting, karena tulisannya juga bisa menjelaskan teman-teman, seperti itu. Oke, ini untuk dasarnya tipografi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Oke, aman ya berarti ya. Kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut ke sejarah. Nah, kita mulai belajar sejarah nih teman-teman. Oke, ini sejarahnya ya. Untuk sejarah dari zaman batu dulu gitu ya, sudah ada tulisan-tulisan sebenarnya teman-teman ya. Di sini Ibu sebutnya itu ada era pratipografi atau sistem simbol. Lalu yang kedua ada kelahirannya alfabet. Ya, ini cikal bakal sebenarnya, cikal bakalnya alfabet. Ini di zamannya Fenisia sama Yunani. Terus di era Romawi ada kapitalis monumentalis. Yang keempat di abad pertengahan ada di era manuskrip atau hand lettering. Lalu yang kelima ada revolusi industri cetak. Ya, di sini mulai tipografi sudah mulai masuk ke mesin cetak dan lain-lain ya. Ini penemunya namanya Johannes Gutenberg. Lalu yang terakhir ada era digital dan tipografi kontemporer itu masa kini udah teman-teman ya. Oke. Kita bahas dari yang pertama dulu. Oke. Yang pertama ada di era pratipografi atau sistem simbol. Ya, teman-teman sudah lulus ya Art and Design Style. Nah, sama ya kurang lebih, cuman di sini kalau di Art Design Style itu kita bahas seninya, kalau di sini kita bahas bahasanya gitu ya lewat tipografi seperti itu. Sebelum adanya huruf alfabet, manusia itu komunikasinya lewat gambar yang mewakili objek atau ide. Ya, mewakili teman-teman. Yang pertama namanya itu sebutannya piktogram. Ya, di era lukisan gua kurang lebih di 3500 sebelum Masehi, di mana di sini komunikasi visual dimulai pada awal zaman lukisan gua ya, atau early cave drawing age, di mana nenek moyang manusia menggambarkan pengalaman mereka di dinding gua. Ya, jadi zaman dulu itu kita komunikasinya nggak lewat tulisan bersurat gitu ya, nggak, atau tulisan di dinding gitu, nggak, tapi lewat gambar. Makanya namanya disebut piktogram. Awalnya mereka menggunakan piktogram, yaitu gambar yang mewakili bentuk benda secara langsung ya, entah itu bentuk, itu benda gitu ya. Pokoknya itu yang terlihat secara langsung, teman-teman. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa lukisan gua ini bukan sekedar seni, melainkan bentuk komunikasi religius, doa, atau ritual terkait kelahiran dan juga kematian. Ibu kurang paham juga ya maksudnya apa. Misal nih ada gambar sapi gitu di dinding, tuh sapi maksudnya apa, itu lambangnya apa, itu kan yang tahu atau cara berkomunikasi mereka di zaman dulu seperti itu. Cuman mereka gambarkan gitu seperti itu. Mungkin gambarnya cuman ya siluet-siluet kayak gini, kayak gambar yang sapi yang di atas gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah yang tadi udah gambar gitu ya, sudah ada gambar cara berkomunikasinya lewat gambar gitu ya. Seiring berjalannya waktu di 3200 nih ketemu namanya ideogram ya. Beberapa piktogram berubah menjadi ideogram
Ideogram adalah simbol yang bentuknya tidak lagi mewakili benda secara persis ya. Kalau di piktogram tadi itu wujudnya sama ya, ketika ada gambarnya sapi itu artinya adalah sapi atau hewan ternak dan sebagainya gitu ya, sama dengan yang digambar. Nah, sedangkan di ideogram ini tidak lagi mewakili benda secara persis ya, sehingga dapat digunakan untuk mewakili berbagai arti, gagasan yang lebih kompleks, serta konsep yang abstrak. Ya, ketika orang zaman dulu gambar matahari nih, matahari itu simbolnya apa ya, gitu ya. Mereka percaya bahwa matahari itu adalah Tuhan mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bukan matahari yang sebagai di konsep tata surya, dia memberikan panas dan lain-lain gitu, tidak. Ya, tidak sesuai sama wujud aslinya. Tapi ada makna lainnya, yaitu mereka menganggap matahari itu dewa mereka, seperti itu ya. Jadi merupakan representasi simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu yang disesuaikan sama keyakinan mereka pada zaman dahulu, seperti itu ya. Ini tuh kalau di bahasa visual simbol ya. Kalau yang tadi piktogram itu icon gitu ya. Mungkin lebih gampangnya seperti itu, mudah diterima. Ya, kalau icon kan sesuai sama gambar aslinya. Nah, sama piktogram juga seperti itu. Artinya itu sama sesuai apa yang ada di gambarnya. Nah, sedangkan ideogram itu simbol yang merepresentasikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada hieroglif, teman-teman. Ya, rodok modern udah. Dari ke 3000 ke 1000 nih sekarang. Ke 1000 sebelum Masehi. Merupakan bagian dari evolusi simbol komunikasi yang berawal dari piktogram dan ideogram. Jadi ini penggabungan gitu ya. Ya, sudah berevolusi dari piktogram dan ideogram yang berkembang menjadi sistem bunyi suara atau fonograf. Nah, setelah hieroglif ini nanti ada fonograf, teman-teman. Kombinasi logogram dan alfabet awal yang diukir pada monumen atau ditulis di papirus ya, ini namanya papirus ya di tempat ukirannya. Nah, di sini kurang lebih itu sama, teman-teman. Jadi kayak tadi matahari gitu ya. Nah, di sini ada burung. Kira-kira burung itu menyimbolkan apa di zaman mereka gitu. Ternyata kalau burung gagak gitu ya, setahu ibu burung gagak itu merepresentasikan kebaikan atau kebahagiaan buat mereka gitu ya. Nah, cuman yang mereka gambar tuh nggak cuman satu. Kalau tadi kan cuman satu gitu ya. Di sini sudah mulai banyak dan masing-masing itu merepresentasikan sendiri. Seperti itu. Jadi maknanya apa? Atau bahkan dalam satu kesatuan ini artinya apa? Seperti itu. Ya, sudah lebih kompleks gitu ya. Tapi untuk pemaknaannya bisa jadi versi piktogramnya atau versi ideogramnya. Seperti itu ya. Jadi di hieroglif ini mulai penggabungan dari piktogram sama ideogram. Nah, untuk yang selanjutnya, fonogram, teman-teman. Untuk fonogram di sini sebenarnya untuk dari tahunnya ya. Kan di sini 2800 ya. Seharusnya lebih dulu dia dong daripada hieroglif. Nah, tapi di beberapa sumber yang Ibu baca, munculnya fonogram itu setelah hieroglif gitu loh. Jadi mungkin di tahun sebelumnya tuh sudah ada, cuman nggak ke transisi gitu ya ke zamannya yang selanjutnya gitu. Nah, untuk fonogram ini lanjutannya dari hieroglif tadi. Ketika kita lihat di hieroglif itu sudah penggabungan dari piktogram sama ideogram, fonogram ini yang mewakili simbol bunyi suaranya. Ya, dia mulai mentransisikan ke bunyi. Seperti itu. Karena kebutuhan peradaban manusia untuk menyimpan data dan kosakata yang bertambah, ideogram berkembang jadi gaya penulisan tertentu yang mulai mewakili bunyi suara atau disebut dengan fonograf. Mulai menggunakan simbol, gambar untuk mewakili suara, ya, mewakili suara tunggal. Fonograf ini fase di mana setiap tanda atau huruf mulai menandakan bunyi suara. Nah, ini contohnya. Ya, kalau tadi Ibu ambil contohnya sapi gitu ya, biar nyambung ke sini gitu. Bu, ya ini tuh sapinya sana mungkin ya, bentuknya seperti itu gitu ya. Sapi di sini bukan kita representasi suaranya ya, teman-teman. Mungkin suaranya sapi sama dari dulu sampai sekarang bunyinya mo gitu ya. Tapi bukan representasi suaranya sapi, bukan. Tapi representasi dari suara pengucapannya ya, bahasanya itu alep gitu ya, bahasanya alep, bahasa
Mesirnya gitu ya. Nama bahasa Mesirnya itu Alep. Sapi itu Alep gitu ya. Jadi yang bukan suara sapinya tapi penyebutan nama sapinya seperti itu ya. Muncul huruf A ini karena ada Alep itu tadi. Karena orang-orang ngomongnya Alep-Alep ya. Jadi dia menyebutkan huruf A atau konsonan A-nya itu dari sapi gitu ya. Sapi dibuat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada evolusinya sampai akhirnya berkembang jadi huruf Romawi udah ya. Mulai kekinian. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk ke cuneiform. Oke, di cuneiform ini sistem tulisannya ada aksara paku, teman-teman. Ya, dan ini ada di berbagai tempat gitu ya. Untuk aksara paku ini memasuki fase transisi krusial dari sekedar kumpulan gambar atau piktogram menjadi sistem tulisan yang lebih fungsional dan abstrak di Mesopotamia. Ya, pertama, tulisan ini meniru bahasa lisan dan membuka jalan bagi lahirnya karya sastra besar. Ya, mulai ada cikal bakal lah di sini ya. Tulisan paku kalau tadi lewat simbolnya si apa namanya? Si sapi gitu ya. Di sini mulai diarahkan ke paku gitu ya. Cuneiform namanya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah seni ya teman-teman, di tahun-tahun sekian kan sama pasti ada lukisan, karya patung dan lain-lain. Makanya kita banyak pahatan-pahatan. Nah, di sini sama terkait bahasa, terkait tulisan seperti itu. Nah, kira-kira di tahun sekian di Indonesia ngapain ya teman-teman? Tahu nggak di Indonesia ngapain? Adanya bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Kenapa kok Sanskerta, Mas? Karena kurang lebih sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi gitu ya. Karena ada peradaban Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Ya, seperti itu. Ya. Itu dijelasin juga. Jadi kalau di zaman dulu gitu ya, di peradaban-peradaban lain muncul hal-hal seperti ini, ada cuneiform, ada fonograf. Di Indonesia mungkin mulai masuk bahasa Sanskerta atau mungkin yang lebih awal apa sih yang kayak Anacaraka gitu-gitu mungkin ya bahasanya. Nah, kalau kita lihat dari jejaknya masuknya si Hindu-Buddha itu seperti itu. Ya, cuman kita di sini bahasnya lebih luas, nggak fokus di Indonesia. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang kedua, yaitu mulai kelahirannya alfabet. Ya, cikal bakalnya alfabet dari bangsa Fenisia dan Yunani, teman-teman. Era kelahiran alfabet ini ya ditandai dengan transisi dari simbol gambar ke sistem fonograf tadi, ya di mana tanda atau hurufnya itu mewakili bunyi suara manusia. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada kontribusinya bangsa Fenisia dan Yunani. Ya, ditemukannya namanya akar sistem fonetik, menciptakan sistem tulisan fonetik pertama yang terdiri dari konsonan saja. Ya, huruf konsonan. Jadi A, I, U, E, O itu belum ada. Jadi konsonannya doang gitu ya. Namanya disebut fonetik, teman-teman. Lalu dikembangkan lagi nih sama bangsa Yunani ya. Ada inovasi visual dan keterbacaan. Di mana dia menyempurnakan alfabet Fenisia dengan menambahkan huruf vokal sehingga membuat tulisannya lebih mudah dibaca secara universal. Nah, ini contohnya ada huruf-huruf Yunani yang tertua ditemukan dalam bentuk kapital yang digoreskan pada batu. Ya, masih awal-awal ini teman-teman. Ya, mana masih banyak huruf-huruf. Cikal bakalnya huruf-huruf gitu ya. Mana tahu coba ini jadinya huruf T gitu kan. Ya, rodok susah memang dipahami. Oke, pokoknya cikal bakalnya alfabet itu ada di Fenisia sama Yunani. Nah, lalu yang ketiga, ya sudah dibawa tuh sama Fenisia dan Yunani, masuklah ke eranya Romawi sekarang ya. Di era Romawi, ya, kapitalis monumentalis merupakan gaya huruf kapital formal yang digunakan pada masa kekaisaran Romawi untuk prasasti monumen. Nah,
Di sini kalau kita lihat dari sejarah seni, di sini itu sudah masuk masa abad belum sebelum pertengahan gitu ya, di mana ada agama Kristen masuk sama Katolik. Ya, di situ. Di sini bangsa Romawi itu memberikan kontribusi yang terbesar dalam struktur huruf Latin melalui Trajan Kolum di 113 Masehi. Ya, ini namanya Trajan Kolum, teman-teman. Ya. Dia tuh kayak prasasti gitu ya. Melalui penyebaran kekuasaan dan agama. Nah, makanya Ibu tadi di-highlight waktu penyebaran agama Kristen dan Katolik di sini. Bangsa Romawi itu menyebarkan sistem penulisan untuk menyimpan peristiwa dan cerita, di mana kaligrafi mulai populer dan berkembang. Ya, prasastinya ada di dasar kolom Trajan di Romania, ya, yang dipahat sekitar tahun 113 Masehi. Ya, ini jadi dulu bentuknya alfabetnya tuh masih begini, teman-teman. Ya, masih huruf besar semua, ngegas gitu mereka masih. Oke, ini ciri-cirinya. Yang pertama, akhirnya akan menjadi standar huruf formal ya yang kita pakai sampai sekarang. Oke, itu dipahat pada batu di seluruh kekaisaran Romawi. Yang kedua, untuk ciri-cirinya ada proporsi yang geometris. Huruf-hurufnya itu didasarkan pada bentuk dasar geometri seperti lingkaran, kotak, dan segitiga. Ya, makanya masih caps lock gitu kan. Lalu untuk variasi ketebalan, terdapat perbedaan kontras yang jelas antara garis tebal dan tipis. Karakteristiknya huruf kapital dengan proporsi geometris yang sempurna. Pada masa ini alfabet hanya terdiri dari huruf besar atau uppercase dengan ketinggian rata ya, sama caps lock semua. Lalu cikal bakalnya serif. Nah, dari sini diyakini berasal dari bekas pahatan pada batu atau kuas sebelum dipahat. Nah, seperti itu. Oke, setelah tadi di era Romawi, udah muncul kan kalau di era Romawi ada dua agama tadi. Lanjut ke sini ke abad pertengahan. Ya, di abad pertengahan itu termasuk ke era manuskrip ya 4 sampai 10 Masehi. Ya, di sini muncul ada hand lettering namanya, teman-teman. Ya, mulai banyak yang bisa menulis pakai tangan gitu ya. Lalu pada abad pertengahan komunikasi tertulis berada dalam era manuskrip atau di mana buku dan dokumen itu diproduksi sepenuhnya menggunakan tangan oleh para juru tulis atau scribes, nama sebutannya ya, juru tulisnya. Berikut adalah poinnya mengenai perkembangan simbol dan tulisan pada era ini. Peran juru tulis biara, ya namanya itu monastic scribes ya, pekerjaan mereka sebenarnya. Jadi muncul pekerjaan juru tulis ya, pada juru tulis ya, karena waktu itu si biara itu difokuskan untuk bisa mencatat gitu ya dan menyebarkan ya, dia menjadi desainer, penyalin sekaligus pengarsip biara-biara itu. Nah, muncullah pekerjaan scribes di sini atau juru tulis. Nah, lalu yang kedua untuk evolusi majuskules dan minuskules. Era ini yang melahirkan diktomi antara huruf kapital, majuskules yang formal, dan huruf kecil atau minuskules yang lebih kasual. Ya, di abad pertengahan ini dikembangkan lagi. Kalau yang di era Romawi sebelumnya itu caps lock semua, nah di sini dia mulai muncul ada huruf kecil, teman-teman. Ya, ada standarisasi huruf kecil atas perintah Kaisar Charlemagne untuk meningkatkan keterbacaan di seluruh Eropa ya, dibikin lebih sederhana gitu ya. Itu memang titahnya si Kaisar ini ya. Seperti itu. Ya, di sini di 4 sampai 10 Masehi mulai muncul adanya huruf kecil gitu ya, atau lowercase. Nah, ini untuk gayanya, gaya penulisan yang secara dominan ya. Yang pertama ada unsial, ini nama fontnya gitu ya. Kalau kita sekarang
bahasa trendinya gitu. Unsial ini secara luas dipakai di abad keempat hingga ke-10 Masehi untuk teks-teks formal dan religius ya. Karena kita dari sejarahnya itu lewat apa namanya? Lewat agama gitu ya. Di sini karena tadi si Biara itu banyak menulis juga ya, di situ mulai banyak dimasukin ke kitab-kitab teman-teman ya. Kitab-kitabnya itu pakai font ini, unsial gitu ya. Lalu ada penemuan selanjutnya yaitu black letter atau gotik, di mana gaya tulisannya padat, gelap, dan bertekstur kuat. Nah, ini sangat populer waktu itu dan akhirnya menjadi model pertama bagi mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 ya. Ini selanjutnya nanti di selanjutnya itu akhirnya jadi tulisan yang populer ya. Tulisan gotik ini seperti ini, black letternya. Oke, sampai nomor 4 ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Jelas dulu. Aman. Oke. Kalau aman kita lanjutin. Setelah tadi udah ketemu beberapa font, sudah ketemu huruf besar, huruf kecil gitu ya. Disempurnakan lagi nih sama Johannes Gutenberg. Dia adalah salah satu penemunya industri cetak, teman-teman. Ya, salah satu pelopor lah gitu ya di revolusi industri ini. Dia adalah seorang penemu dan tukang emas asal Jerman yang memicu revolusi informasi melalui penemuan mesin cetak huruf lepas mekanis di Eropa. Ya, kalau tadi juru tulis itu lewat biara, di tahun ini sudah mulai muncul mesin. Ya, jadi ada pekerjaan baru gitu ya. Jadi nggak diserahkan ke biara udah untuk menulis-menulis gitu ya. Di tahun 1450-an ini menjadi titik balik karena ditemukannya movable type namanya, movable type yang dipelopori oleh Johannes Gutenberg di pertengahan abad ke-15. Di Jerman merupakan titik balik besar dalam sejarah komunikasi manusia. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, masih ingat ya tadi black letter yang kita pakai, font gotik yang dipakai gitu ya. Itu kebawa di sini, teman-teman. Kan jadi apa namanya? Font populer ya dari zamannya sebelumnya revolusi tadi ya. Di abad pertengahan tadi itu. Penemuan utamanya adalah sistem pencetakan menggunakan movable type yang merevolusi cara penyebaran informasi di dunia barat. Ya, jadi dulu tuh kalau mau pakai itu fontnya dipindah-pindah, teman-teman. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Kita zoom. Nah, fontnya itu bisa dicopot, bisa dibuka pasang, diurutkan lagi sesuai katanya. Nah, karena kebutuhan cetak sangat banyak saat itu, ya ini kurang lebih mesinnya gambarnya seperti ini. Kalau kita mau bikin satu lembar, kita harus susun dulu tulisannya, ya kita susun, setelah itu kita press gitu. Di press sampai jadi tulisan seperti ini. Jadi mesin cetaknya itu bukan yang mesin ketik gitu, bukan. Tapi kita memindah gitu, movable type, namanya movable ya. Jadi fontnya itu bisa dipindah-pindah, bisa apa namanya, dibongkar pasang, diurutkan lagi sesuai sama kebutuhan katanya. Nah, ini fontnya black letter tadi itu. Oke, rodok canggih ya, udah trendy di sini. Nah, selanjutnya ya karena sudah ada mesin movable type tadi, muncullah profesi tipografer ya. Ada profesinya sekarang tipografer ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan biara tuh ya. Sekarang udah ada sendiri. Tipografer namanya, yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses produksi mulai dari perancangan huruf hingga pencetakan akhirnya. Jadi dari yang dia menyediakan mesinnya ya, huruf-hurufnya di mesin itu tadi, lalu pencetakannya gitu ya, sampai akhir produksinya, teman-teman. Nah, untuk transisi ke era mekanik ini di revolusinya menjadi dasar perkembangan revolusi industri berikutnya, di mana di percetakan manual perlahan berubah menjadi mekanik dan serba teknologi yang membawa spesialisasi pekerjaan seperti desainer huruf atau type designer dan pencetak sendiri ya. Bahkan selanjutnya itu ada transisi
Jadi si tipografer itu jadi pekerjaan gitu ya. Memang pekerjaannya ya desainer huruf, dia yang apa namanya, yang bikin huruf gitulah ya gampangannya. Lalu yang ketiga itu ada Gutenberg Bible, di mana menggunakan gaya black letter. Nah, di sini itu apa, kitabnya gitu ya. Kitab yang dipakai itu pakai stylenya black letter tadi. Fontnya itu pakai black letter ini contohnya ya. Jadi kitabnya tetap pakai font black letter. Untuk dampaknya, ada ilmu pengetahuan yang tersebar luas karena buku bisa diproduksi massal dengan biaya yang lebih murah. Nah, di sini mulai tersebar, mulai gampang gitu ya untuk apa namanya, koran dan sebagainya ya, bahkan majalah-majalah juga teman-teman ya, mulai berkembang, bisa mudah untuk disebarkan seperti itu. Oke, itu cikal bakalnya karena tadi sudah ditemukan gitu ya, tipografinya. Nah, di era digital ya, ini termasuk di tipografi kontemporer, fase revolusioner yang dimana teknologi komputer mengubah secara fundamental cara huruf diciptakan, disusun, dan dikonsumsi. Munculnya desktop publishing atau DTP. Perkembangan teknologi di tahun 1980-an melahirkan DTP yang memberikan kebebasan luar biasa bagi desainer untuk menyusun dan bereksperimen berbagai jenis huruf secara digital ya. Kalau yang tadi di masa revolusi itu masih terpaku sama black letter gitu ya fontnya, di sini enggak. Di sini desainer sudah mulai bebas ya. Mulai bebas, bisa pakai atau explore jenis huruf apapun gitu ya. Di fase ini, batas antara desainer komunikasi visual dan tipografer menjadi kabur karena desainer kini dapat menyusun fungsi sebagai tipografer yang menyusun huruf mereka sendiri. Jadi mulai tergeser profesi tipografer gitu ya. Tipografernya sudah mulai tergeser di sini. Oke. Nah, ini untuk fasenya ya, dimana teknologi komputer itu mengubah secara fundamental cara huruf diciptakan, disusun, dan dikonsumsi. Ya, mulai dari kenapa alfabetnya itu QWERTY, Bu. Ya, mulai di situ karena ditemukan komputer. Ya, biar lebih mudah, makanya pakai QWERTY, nggak ABCD dari awal. Yaitu untuk di type-nya ya, teman-teman. Tapi untuk yang di layar atau di tampilannya tetap sama, tetap berurutan gitu ya. Nah, di sini karena ada inovasi teknologi huruf digital, yang pertama ada namanya Unicode. Unicode itu dikembangkan di akhir 1980-an dan dipublikasikan di 90-an, di mana jadi standar awal sebagai sistem penulisan bahasa di dunia ya, untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer dalam satu platform digital ya. Seperti ini contohnya ya, sudah mulai apa namanya, sama ya gitu kurang lebih. Kalau yang Jepang, Cina itu gimana, Bu, gitu ya, mereka itu masih ngikutin, mereka itu tidak menghilangkan bahasa tradisionalnya, teman-teman, kayak gitu. Mungkin kalau kita tetap juga pakai bahasa tradisional kita, tulisan tradisional kita ya, kita mungkin sampai sekarang ada yang beberapa pakai anacaraka, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan kita sendiri sudah nggak pakai ya gitu ya. Bahkan kayak daerah Thailand gitu ya, Vietnam, mereka masih pakai tulisannya mereka gitu ya. Masih pakai fontnya mereka juga seperti itu. Nah, selanjutnya mulai ada fleksibilitas bentuk ya, ada upgrade nih, di upgrade. Jadi ada Adobe Multiple, waktu itu sudah ada penemuannya Adobe Multiple, di mana memungkinkan huruf menjadi dinamis, di mana desainer bisa mengubah berat, weight, atau lebar atau width-nya huruf secara fleksibel. Karena sudah ada kebutuhan dan sudah ada teknologi komputer, nah di situ desainer sudah bisa pakai atau mengubah gitu ya. Saya mau pakai font ini gitu ya di Adobe MM ini, tapi mau yang lebih tebal atau yang lebih tipis atau seperti apa gitu ya, bisa diatur teman-teman. Jadi dulu
ngalurnya langsung ada softwarenya sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan mau tebal tipis gitu di satu software yang sama sudah bisa. Bahkan gonta-ganti font juga sudah bisa seperti itu. Nah, yang ketiga, nah di sini ada pergeseran dari linier ke non-linier. Ya, tipografi kontemporer tidak lagi terbatas pada halaman cetak yang statis. Ya, udah nggak ada di sini batasannya. Tulisan tuh cuman lurus dari bacanya dari kanan, dari kiri ke kanan gitu ya. Udah nggak ada di sini. Ya, di sini di era digital itu teks menjadi cair atau liquid ya melalui hypertext dan basis data. Pembaca itu sudah tidak membaca secara berurutan tapi berinteraksi dengan teks melalui tautan links atau bahkan navigasi layar ya. Bahkan ada yang lewat link juga udah sekarang. Nah, terus cara bacanya seperti apa, Bu? Gitu ya. Ya udah ngikutin. Ini kan jadinya karya seni, karya desain gitu. Seperti itu sudah mulai liquid tadi itu ya, mulai rodok mencair. Nah, di sini selanjutnya ya di era kontemporer itu muncul lahirnya konsep user atau HCI, Human Computer Interaction. Karena tadi pengaruhnya karena teknologi, mau tidak mau sudah ada gitu ya di komputer. Dalam tipografi digital, fokusnya berpindah dari ekspresi desainer ke kebutuhan pengguna. Ya, balik sekarang. Kalau sebelumnya sempat bebas ya mau pakai yang bergaya apapun, mau fontnya seperti apapun gitu ya. Semakin kesini kita pakainya itu human computer interaction, dimana menuntut keterbacaan yang berbeda dengan media cetak, di mana desain harus membantu pengguna bernavigasi di tengah banjir informasi. Jadi udah nggak bisa terlalu bebas kayak yang sebelumnya, mau pakai font yang seperti apa, mau dibentuk seperti apa itu sudah nggak bisa di sini karena kita basisnya adalah tujuan atau targetnya informasi yang mau disampaikan harus terbaca seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya fonts yang ada di For Apple platform. Ya bisa dipilih gitu ya, bahkan beberapa platform gitu ya, bahkan di HP-nya kita masing-masing pun sudah bisa pilih kita mau pakai font apa, kebutuhannya kita seperti apa gitu ya. Mau pakai yang Arabic mungkin musim lagi ini bulan puasa Bu pakai yang Arabic gitu ya. Monggo sesuai kebutuhan. Wes sudah disesuaikan sama kebutuhan masing-masing gitu ya. Beda banget sama yang ini tadi. Nah, kalau yang ini kan liquid ya sebebas-bebasnya gitu ya. Mau kebaca atau nggak kebaca wes terserah gitu ya. Kalau di sini nggak karena ada kebutuhan kejelasan informasi. Ya, informasi yang disampaikan tuh harus jelas lewat tulisan. Nah, selanjutnya ada tipografi sebagai narasi ya karena sudah di masa kini teman-teman ya udah kontemporer. Di sini tipografi itu sebagai elemen utama ya. Jadi elemen utama bahkan tanpa gambar pun bisa gitu ya. Yang membawa emosi dan ekspresi bahkan tanpa objek gambar sama sekali ya, tanpa objek gambar nih udah ya. Nah, ini salah satu contohnya ya karena sudah di kontemporer ada poster exhibition honoring the centenary of Henry de Toulouse. Ya, ini karyanya Henry de Toulouse di 2001. Ya, oh bukan. Ini itu dia itu bikin karya untuk mengenang si Henry, teman-teman. Mengenang si Henry ya. Nouveau Salon. Nah, seperti itu. Jadi, malah informasi gitu ya, poster dan lain-lain, itu fokusnya di tipografinya, udah bukan di gambar, di objek, di bentuk gitu, sudah enggak. Ya, sudah bebas. Karena dibebaskan tadi sebenarnya tuh bebas berekspresi mau pakai lewat tipografi, kayak gitu. Ya, bahkan mau dibikin seperti apapun, yang penting masih bisa terbaca. Nah, seperti itu. Ya. Lalu ini contoh yang kedua ada Quartz Cinema Identity di 2017. Ya. Sebenarnya ini cuman bentuk informasi sih gitu ya.
Cuman bebas, nggak harus yang ada di papan, di atas atau seperti apa gitu ya. Dia taruhnya di bawah, di lantai gitu ya. Yang mostly mungkin orang-orang nggak akan terlalu banyak notice gitu ya. Tapi ketika tulisannya segede ini gitu ya di tempat ini, tetap mau tidak mau pasti terlihat dan pasti kita baca gitu ya. Jadi udah nggak terlalu ada patokan ya, karena di sini fokus sama emosinya, sama ekspresinya juga ya. Apa sih yang mau disampaikan gitu ya, mau lewat emosi apa atau mau mengekspresikan apa sih si tokonya ini gitu ya, misal seperti itu ya. Jadi mungkin mau bawa atau mengajak supaya audiensnya itu intens gitu ya, lewat tipografi doang nih gitu loh, seperti itu. Oke, ini kira-kira evolusinya ya, sampai akhirnya muncul ke alfabet dari huruf apa. Nah, lihat dulu ya. Alep ini masih ingat Alep ya, dari kepalanya sapi jadi begini, jadi begini, jadi begini sampai jadi huruf A seperti sekarang. Seperti itu, teman-teman. Ya, bayangin dari dulu masih simbol-simbol begini ya kan. Sekarang mah udah enak. Udah udah mudah gitu ya dibaca. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Saya mau bertanya Bu, Monggo. ada nggak Bu font yang jadi standar di seluruh dunia itu Bu? Oke, itu belum kita bahas ya, masih ya. Itu akan kita Oh, bahas minggu depan kayaknya, minggu depan. Nanti kita muncul akan ada font serif, sans serif, itu yang ada standar ada 4 nanti. Sabar ya, jangan mendahului. siap Bu, siap siap. Oke, silakan selanjutnya. Tanya, apakah nanti tugasnya berupa gambar tipografi atau ada juga kayak apa tugas soal seperti itu? Enggak ada soal-soal ya. Kita menggambar aja ya, teman-teman ya. Mostly menggambar huruf gitu aja. Nggak usah nggak usah ada yang apa namanya kayak menulis ngerangkum gitu, nggak usah. Kita fokus bikin font aja seperti itu ya. Oke, ada lagi, monggo. Kalau misalnya bikin font apa namanya menggambar tipografi itu perlu kayak pensil khusus gitu nggak Bu? Enggak sih, bebas. Yang penting kan gimana kak caranya kalian itu bikin font yang baru gitu loh Oh ya. ya, sesuai imajinasi kalian, nggak yang harus pakai pensil ini, nggak. Yang penting ingat tadi ada readable ya, yang pertama harus bisa terbaca, itu aja. Oke, ada lagi? Makasih Bu. Sama-sama. Bu, ada yang bertanya di kolom chat, Bu. Oh ya, untuk tipografi sebelum Masehi itu berlaku untuk seluruh dunia atau setiap daerah berbeda? Berbeda. Ya, Ibu tadi itu kan bahas secara global ya, yang ada di daerah Eropa mostly ya kan, karena memang pencetusnya atau dasarnya itu kan yang dari Eropa tadi. Nah, makanya Ibu tadi sempat mention kayak yang di negara Cina, negara Jepang, yang bahkan di negara Asia itu kita nggak tahu, belum tentu gitu loh. Mungkin kalau kita pelajari itu berbeda lagi sendiri-sendiri gitu loh. Termasuk yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi tetap berbeda-beda ya, tetap ngikutin kebudayaan sama apa yang masuk di negara tersebut kayak gitu. Cuman tadi itu menuju ke alfabet gitu ya, menuju ke alfabet itu dari negara Eropa mostly. Semua dari negara Eropa yang dibawa akhirnya sampai dipatenkan jadi alfabet yang kita pakai sampai sekarang seperti itu. Makanya tadi yang kayak di Cina, di Jepang, mereka masih tetap pakai bahasa mereka atau tulisan tipografinya mereka karena memang mereka tidak bisa mungkin meninggalkan budayanya gitu loh. Ya, makanya masih kental gitu ya. Oke, semoga terjawab.
Winda, siapa ini Wina? Izin bertanya, Bu. Oh, monggo. Eh, un- saya tanya tadi yang kurang jelas itu untuk tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu disuruh bikin ensiklopedia itu satu huruf aja kah? Satu huruf aja. Itu misalkan kayak pohon itu berarti kayak temanya alam atau bagaimana itu? Iya, nah Ibu jelasin lagi ya dari awal. Selama tugas ini nanti kan Ibu ngajarin bikin font seperti apa gitu ya, bagaimana syaratnya dan lain-lain gitu kan. Di tugas itu kalian akan pertama menghasilkan alfabet, huruf besar dan huruf kecil. Ya mungkin kalau nutut sama angka juga, kalau nutut ya. Kali aja tidak nutut ya kan. Pokoknya huruf besar, huruf kecil, setelah huruf besar, huruf kecil sudah selesai, itu yang kalian implementasikan ke ensiklopedianya. Pilih salah satu, kalian jadikan ensiklopedia. Nah, untuk objeknya nanti mungkin Ibu bebaskan sesuai tema font yang dipilih. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pilih tema fontnya tadi natural gitu ya, atau alam temanya gitu ya. Nah, berarti untuk ensiklopedianya sesuaikan alam juga seperti itu. Jangan tiba-tiba apa namanya untuk ensiklopedianya kalian pilih tema Ramadan gitu ya. Terus ada fontnya alam gitu kan rodok tidak nyambung gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti disesuaikan. Jadi selama tugas itu yang akan kita pakai untuk UASnya. Gampangnya sih seperti itu. Gimana? Itu by digital ya, Bu ya? Kayaknya ensiklopedianya aja yang digital. Yang lain tetap manual. Ada lagi? Terus kalau Korea itu tulisannya termasuk ikut kayak bahasa tulisan tradisionalnya juga nggak, Bu? Kan Masuk. dia pakai Hangul kan. Pokoknya Oh, setahu Ibu, Cina, Jepang, Korea itu masih satu rumpun. Satu rumpun bahasa gitu loh. Kalau nggak salah itu Cina yang dominan, terus entah kenapa ada dari peradaban atau mungkin yaitu era yang perang-perang dinasti dan lain-lain itu mulai muncul sendiri-sendiri, ada Tagalog gitu ya dan lain-lain, jadi akhirnya berkembang gitu loh. Jadi sebenarnya dasarnya tuh Cina teman-teman, kalau bahasa Cina gitulah ya, bahasa Cina itu dasarnya Cina malah, terus akhirnya berubah karena ada perang dan lain-lain, itu berubah ke masing-masing ke bahasanya mereka sekarang. Tetap dasarnya punyanya Cina sebenarnya. Ya kalau kita pelajari, pernah sih dulu teman Ibu tuh seorang anak sastra Jepang. Ya jadi waktu dipelajari ternyata dasar cikal bakalnya Jepang itu ke Cina tetap bahasanya seperti itu. Ya jadi masih masuk yang lingkupnya Asia, Asia apa ya itu? Ya Asia itulah, di Asia bagian situlah ya. Oke, ada lagi? Gak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu yang nanya. Sudah siap? Sudah siap. Ya, mari kita bermain, teman-teman. Ya, kita main aja dulu, nggak usah pusing-pusing, masih pertemuan pertama, Bu, gitu ya. Oke, Ibu jelaskan rulesnya dulu. Ya, Ibu punya berapa ya? Kurang lebih 10 soalnya. Ada 10 soal. Ya, Ibu harap teman-teman tidak buka HP ya, tidak buka internet gitulah ya. Benar-benar apakah teman-teman mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tadi? Ya, seperti itu ya. Eh, bisa diterima nggak buka HP? Bisa, ya. Nggak boleh Insya buka HP. Allah. Yang pakai laptop nggak boleh browsing di laptopnya.
Ya, kita main ini aja ya. Inget nggak daya inget kalian seberapa kuat gitu ya dari materi yang kita pelajari. Lumayan loh bahas sejarah soalnya ya kan. Oke, rulesnya yang pertama adalah kan tadi sudah ya. Yang pertama nggak boleh buka HP, nggak boleh browsing gitu ya. Yang kedua, ibu akan pilih satu nama ya. Apabila satu nama ini nggak bisa menjawab, kalian boleh panggil temannya untuk membantu menjawab. Kalau temannya nggak bisa menjawab juga, ya wes kalian didiskualifikasi dulu dua orang ini, gitu ya. Dua orang ini didiskualifikasi gitu. Lalu tunjuk lagi. Jadi nanti sistemnya saling nunjuk. Ya, setelah ibu nunjuk pertama, misal ibu lanjut tunjuk satu orang ini tunjuk temannya. Nah, temannya ini tunjuk lagi temannya seperti itu. Ya, kalau temannya yang sudah kena apa namanya yang sudah kalah gitu ya, yang sudah kalah di awal nggak usah ditunjuk lagi, kasihan. Ya masa mau didobel-dobel dia. Oke, seperti itu ya. Bisa teman-teman? Bisa. Insyaallah. Oke, mari kita bermain. Oke, kita ganti bentuknya dulu. Di sini tuh kalau nggak salah ada waktunya. Jadi semoga aja ini ya bisa di stop gitu. Jadi nggak terlalu cepat gitu. Oke, sudah siap? Ibu mau cari yang pasif dulu ah. Yang pasif ini dengerin nggak ya dari tadi? Halo Nizam, Halo Bu, sudah siap? sudah. Oke, silahkan Nizam mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Gambar tersebut adalah Movable type. apa? Movable type yang B, yang warna biru. Movable type, benar sekali. Alhamdulillah tidak kena hukuman. Oke, ayo Nizam ditunjuk temannya. Juan, Juan. Ya, Silahkan pilih nomor berapa, Juan? sama gua. Nomor 2. Huruf kapital formal yang digunakan pada masa Kekaisaran Romawi untuk prasasti monumen Trajan Kolum. Yang manakah gerangan? Yang B. Oke, gampang ya. Ini manusia-manusia otak kiri ya. Otak kanan ya. Kanan kiri. Kanan Nah, dan kiri. Oke, ayo Juan, temannya lanjut. siapa ya? Ntar Bu, captif tuh Bu. Mario deh. Oke, ayo Mario pilih nomor berapa? Nomor 1 deh. 1. Gampang nih, mah. Satu tentu aku juga. Mewakili Eh, bunyi suara. yang C. Ayo, minta bantuan. Oh, nggak bisa ya, berarti nggak bisa di-play lagi ya. Yang oh nggak bisa dipilih lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Boleh kamu minta bantuan. 2 sama 3 udah ya. Kamu minta bantuan siapa, Mario? Kelala aja deh. Loh, oh ini soalnya diacak lagi. Sorry, 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 sorry. Oh, nggak bisa ya berarti ya. Oke, teracak ternyata teman-teman. Berarti kalau kalah nggak bisa ya lanjut ya.
Ya wes, Lala soal selanjutnya aja wes ya. Ayo pilih nomor berapa? Mau nomor, berarti terserah Bu ini nomornya ya. Heeh, soalnya nih kalau kita mulai dari awal diacak lagi soalnya. Nomor 2 wis. Oh, ini belum. Ah, bukan Bu. Bukan. Boleh jawab lagi nggak Bu? Kasih nggak kelihatan. Boleh jawab Bis- lagi nggak Bu? Oh, nggak boleh. Udah ya. Lala sama siapa tadi? Ayolah ditunjuk temennya. Lala sama Mario ya tadi ya nggak bisa jawab ya. Nadia wis Bu. Oke, ayo Nadia. Ntar kalau Oke Bu. soalnya sama kita skip, kita ganti ya. Nomor 9. 9. Bangsa Fenisia. Ya, masih ingat bangsa Fenisia menciptakan sistem tulisan pertama yang terdiri dari konsonan aja, apa namanya? C. Eh, D. Beneran deh. B. A, B, B, C. B, Bu. Ya. Udah fix B. Ya. Selamat ternyata Nadia ya. Ayo ditunjuk temennya. Monica, Ibu. Monica. Nomor 8. Nomor 8. Ini udah ya tadi? Fonogram. Fonogram, benar sekali. Udah ya itu tadi, lupa aku. Terus, silakan Monica disebutin temennya. Alex. Ayo Alex, nomor berapa? Nomor 5 deh, Bu. Nomor 5. Siapakah dia? Gutenberg. Gampang banget ya kan? Gutenberg. Centrino, Bu. Ayo, Centrino, Bu. Centrino. Nomor 6. Nomor 6. Nama latinnya huruf kapital besar. D. Black letter. Salah. Kita punya 3 orang ya sekarang ya. Yang salah. Sekarang Hartina. Siapa? Hartina. Oke, Duh, kok aku tampilin jawabannya? Tahuan deh ya kan. Mulai lagi. Ini ada beberapa soal yang belum kejawab berarti ya. Ayo selanjutnya. Hartina. Pilih nomor berapa? Nomor 6.
Nomor 6. Oke, ini sudah ya tadi ya. Kok kepencet? Kita pilih nomor berapa lagi? Em, 10. Oke, ini belum. Habis waktunya. eh, Ayo dipilih lagi dulu. Sebentar. Nomor 4. Udah ya ini tadi ya. Kita ganti yang belum aja dulu. Ganti yang belum. Mau yang minta apa pesanan? Ya guys, sabar guys. Yang belum dapat giliran siapa? Nomor 5 saja. Lahirnya profesi tipografer pada eranya siapa? Era apa ya? Mungkin tepat pertengahan era JavaScript. Salah. Kita dapat korban selanjutnya ya. Udah berapa orang ya tadi? 3 ya? Oke, silakan Mbak ditunjuk lagi temennya. Mungkin Kak Wina. Wina. Oh, ini Winda ya. Ayo Win. Nomor 5. Oh, ini yang tadi belum. Gambar yang mewakili bentuk benda secara langsung. Gampang, piktogram. Oke. Siapa yang belum, teman-teman? Yang belum ditunjuk dan menjawab siapa kira-kira? Izudin. Izudin. Saya Bu. Ya, yuk, mau pilih nomor berapa? Nomor 8. Ini belum ya tadi ya? Belum kejawab ya ini. Nama Latin. Yang A Bu. Betul sekali. Majus Cules. Ya. Ayo. Yang belum lagi selain Izudin? Sudah ya, udah selesai semua ya? Semua Sudah semua. Oh, sudah semua. Berarti sisa yang harus dihukum, teman-teman.
Yang ada siapa aja ya tadi? Ada Mario, ada Lala, sama siapa tadi satunya? Lupa aku. Saya, Bu. Oh ya, ada 3 orang. Kira-kira mau dihukum apa nih? Nyanyi aja wes ya, gampang. Nyanyi karena ini tipografi, kita harus menghilangkan huruf berarti ya. Eh, mau nyanyi bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Barang-barang aja Bu, padan suara. Barang aja. Barang aja, Bu. Lagunya lagu yang gampang aja loh wes ya. Apa? Balonku, misal balonku. Tapi kita ganti pakai huruf konsonannya kita hapus gimana? Hah? B, Maksudnya L, gimana? M, K, D, Berarti L, tinggal huruf M, apa namanya? A. A I U E O-nya, tinggal huruf A I U E O-nya. Ah. Balonku kan berarti A O U gitu loh. Oke, Ya. Balonku ada 5 ya. Bisa nggak? bisa. 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 Ya, balonku ada 5 berarti A O U A S gitu ya. Kayak orang ini ya jadinya. Ya wes, ayo. 1 2 3. A, O, U, A, O, A, A, I, A, I, A. A. U, U, A, A, U, U, A, 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 A. A, O, A. A, U, A, A, I, A, A, A. U, I, I, A, A, U, A, A, U, U. I, E, A, 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 E, A, U. U. U, A, E, A, U, A, A, Apa? I, A, U. I, U. A, 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 E, A, E, U, U, U. A, 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 O, U, O, A, I, I, A, U, A, O. O. I, U. Oh. Apa? Loh, kok udah selesai? Masih dor loh, masih sampai dor loh. A, I, U, A, A, Au. A, U, A, I, A, A, I, A. U, E, I, A, A, E, A, A, E, A. U, A, A, U, A, U, A. A, U, U, A, A, I, A. Udah. Sudah. Astaga, lucu banget. Oke, thank you partisipasinya ya teman-teman, sudah suportif. Ya. Oke, kita bongkar lagi ya sampai 10 sampai selesai ya, yang benar teman-teman. Ideogram berkembang menjadi gaya penulisan tertentu mulai mewakili bunyi atau suara, disebut juga apa tadi? Fonogram ya. Fonogram. Monggo ayo dijawab bareng-bareng. Era Romawi kapitalis. Aduh, lupa juga aku ini. 113. 100, 200. 1200. Beneran ah? Lupa aku. Iya kayaknya, Bu. Oh, Romawi 113. Ya, yang di Trojan itu Romawi. Profesi tipografer. Revolusi industri cetak. Ah, betul sekali. Oke, ini tadi sudah ya Gutenberg. Ini apa tadi kapital? Hieroglif ya? Oh, aku lupa. Fonetik. Fonetik. Fonetik itu yang suara ya, menuju ke suara ya, konsonan. Oh iya, konsonan. Ya, ini black letter. Hmm.
Bisa 2. Nah, ini movable type. Nah, ini tadi yang B. Oke, sudah. Ya. Oh, dapat 100 skornya. Oke, teman-teman. Sudah cukup ya? Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi? Aman? Sudah cukup, Bu, sudah aman. Aman, Bu. Cukup. Oke, teman-teman sudah ada di grup semua? Sudah masuk grup? Tipografi? Belum, Bu. Belum masuk, Bu. Ya, Belum, monggo. Bu. Masuk grup dulu. Tahu kan caranya masuk grup? Kurang tahu, Bu. Linknya itu di-share sama BAA biasanya masuk grup masing-masing. Mungkin nanti linknya bisa di-share ke saya, Bu, untuk saya share ke teman-teman yang lainnya. Oh, oke, Mbak. Thank you, Mbak. Ya, nanti di-share ya. Jadi nanti di grup itu Ibu masukin link untuk pengumpulan tugas sama materi yang Ibu sampaikan selama perkuliahan, teman-teman. Jadi Ibu biasanya itu nge-share link perkuliahan ketika selesai gitu ya. Atau mungkin kalau sebelum itu kalau misal nggak ada kuisnya gitu. Kalau nggak ada kuisnya biasanya Ibu langsung bisa share seperti itu. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga selama ke depan gitu ya, nanti sampai setelah bulan puasa bisa dilancarkan perkuliahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.